Dengan kata lain, saudara dan saya adalah Israel rohani yang harus memiliki hati yang tulus. Ya, kalau umatnya tidak memiliki hati yang tulus, saya khawatir saudara sekalian, Allah meninggalkan saudara. Ya. Jadi betapa pentingnya sebagai umat Allah memiliki hatinya. Dengan kata lain, saudara dan saya adalah Israel rohani yang harus memiliki hati yang tulus. Ya, kalau umatnya tidak memiliki hati yang tulus, saya khawatir saudara sekalian, Allah meninggalkan saudara. Ya. Jadi betapa pentingnya sebagai umat Allah memiliki hati yang tulus. Hatinya ciri yang paling kentara. Meskipun dia dilukai, dia tidak melukai. Saya ulangi lagi. Orang yang tulus hatinya murni, kosong dari kebusukan, dibuktikan dengan apa? Meskipun dia dilukai, dia tidak melukai. Ya, kesukaan. Sebagaimana Yesus menjadi anak kesukaan Bapa di sorga. Makanya Bapa di sorga berkata berkali-kali, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebab apa? Tidak ada dosa, hidupnya tulus, taat sepenuhnya kepada Bapa di sorga. Yesus adalah prototipe ya, orang yang tulus hatinya. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk menjadi orang yang tulus, itu tidak bisa sehari, tidak bisa mendadak. Harus berjuang setiap hari. Ya. Ingat, menjadi tulus tidak bisa mendadak dalam satu hari, dalam sehari. Harus setiap hari kita berjuang, memperjuangkan hati yang tulus. Makanya kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu akan menguduskan kita. Kalau ada misalnya gelas isinya air yang keruh, itu diaduk-aduk, dikeluarkan yang keruh itu ya, dikosongkan yang keruh itu supaya bersih, jernih. Nah, itu firman Tuhan yang akan membersihkan hati kita. Dan kita juga kita harus mau diproses, mau dipoles. Tadi kan bara itu dipoles, digosok, sehingga hati kita betul-betul clear, pure, murni, ya, bening, sehingga tidak ada kejahatan dalam hati kita. Jadi untuk memiliki hati yang tulus perlu perjuangan yang panjang. Karena nanti pada akhirnya ya, yang menjadi ujungnya adalah hati yang tulus itu. Ya, roh yang murni itu saudara ya. Inti dari hidup kita ini adalah hati yang tulus itu. Hati itu ya, ketika diberikan tubuh kemuliaan itu cocok saudara sekalian. Makanya saudara sekalian, bagaimana kita merespon terhadap setiap peristiwa dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Itu menentukan ya, apakah hati kita tulus atau tidak. Dari hal-hal yang kecil, jangan sampai hal-hal kecil saja kita sudah bohong. Jadi saudara sekalian, mari kita memiliki hati yang tulus. Ya, karena apa? Orang yang punya hati yang tulus, dia akan selamat. Dia akan diterima di kemah abadinya. Makanya saudara jangan sampai mau dibodohi ya, dengan mengatakan kalau kita udah percaya Yesus, apapun keadaan kita pasti diselamatkan, bisa hidup di sorga. Itu bohong, pembodohan. Meskipun Anda Kristen sejak kecil, tetapi kalau hati Anda jahat, licik, melukai orang, nggak mungkin masuk kerajaan sorga. Nyah kamu pembuat kejahatan. Nggak mungkin. Karena Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Ya, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kehendak Bapa yang di sorga. Itu kita menjadi anak kesukaan. Anak kesukaan itu hatinya tulus. Ya, mari saudara kita berjuang. Nggak mudah, karena kita punya kodrat yang berdosa, yang senantiasa ingin membalas, melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya untuk menjadi orang yang tulus, butuh perjuangan seumur hidup. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sholat.